sedikit saya sengaja menguraikan karena illat atau syubhat yang terjadi di dalam sejarah akidah Islam ini, munculnya istilah tasbih, istilah tajsim, itu adalah akibat daripada aqidatut tanzih. Jadi karena aqidatut tanzih ini mungkin kurang dipahami, ya sehingga orang itu akhirnya dituduh oleh ulama sebagai musyabbiha, sebagai mujassimah, dan lain-lain sebagainya. Itu dalam sejarah perkembangan ilmu tauhid ataupun akidah Islam. Jadi kita terus membaca ya, membaca. Mungkin nanti setelah saya baca, saya terjemahkan, saya minta seorang santri dari Benin atau Banat ya, salah satunya membaca kembali yang pernah kita baca sebelum ini, dan supaya saya bisa melihat perhatian kita ya untuk dirasa nasiah kita ini. Nah, sekarang ini Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan bahwa kaidah yang pertama itu namanya tanzih ya, dalam akidah. Nah, kalau dalam ibadah kita sebut takdis. Ada takdis. Takdis, ada tanzih. Ya. Kalau di dalam beribadah semata-mata karena Allah, itu takdis. Kalau di dalam zikir, tasbih, ya, ada tasbih. Jadi tiga perkataan ini hampir sama. Cuma dalam ilmu tauhid, para ulama menggunakan istilah tanzih. Dia tidak menggunakan tasbih. Tasbih itu dalam zikir. Dalam sembahyang atau dalam ibadah yang lain disebut takdis. Jadi hampir semua sama, yaitu bagaimana meniadakan segala sesuatu yang terkait dengan makhluk ini ditiadakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tanzih. Jadi kalau diterjemahkan mungkin itulah bahasa yang paling umum, mensucikan Allah. Jadi kalau kita mengatakan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, asas yang paling utama itu adalah tanzih. Oke, saya kira sudah boleh paham lah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita semua. Dan ini memang agak susah ya, susah. Nanti lama-lama kita akan baca ulang-ulang, kemudian kita akan lihat ini maksud tanzih. Belum tentu bisa dirasakan lagi, belum. Itu adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tanzih ditafsirkan annahu laisa bijismin musawwarin. Jadi Allah itu, karena kita ini bicara tentang Allah dari awal ya, dari Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Al-Mubdi Mu'id. Jadi kita bicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Annahu laisa bijismin musawwarin, bahwa Allah itu bukanlah jisim ya,
bukanlah jisim yang mempunyai bentuk, ada bentuknya, gambarnya, dan wala jauharin mahdudin muqaddarin, dan Allah itu bukan jauhar. Nah, jauhar itu istilah apa namanya, akidah, itu artinya hakikat sesuatu, mahiyatul asya atau hakikatus syai'. Ada jauhar, ada arad. Setiap sesuatu itu ada jauharnya, ada aradnya. Nanti kalau ada kesempatan kita akan nanti teruskan. Wala jauharin mahdudin muqaddarin. Allah itu bukanlah jauhar yang terbatas, artinya ada batasannya, ada ukurannya. Muqaddar, yang terukur, tidak boleh disebut Allah itu sebagai sesuatu yang punya ukuran berapa meter tingginya, berapa lebarnya, tidak ada itu. Tidak boleh seperti itu. Wa annahu la yumasilu ajsama fit takdir. Allah itu tidak menyamai jisim di dalam pengukuran, wala fi qabulil inqisam, begitu juga tidak sama dengan jisim yang bisa dibagi-bagi. Kalau manusia ada tangannya, ada matanya, ada apanya, binatang juga begitu, tumbuh-tumbuhan juga begitu, bisa dibagi-bagi. Tuhan itu Maha Suci Allah dari segala yang kita sebutkan. Wa annahu laisa bijauharin. Jadi Allah itu bukan jauhar. Nanti siapa tahu belajar falsafah nanti, itu satu kajian falsafah yang sangat mendalam. Adakah Tuhan ini jauhar atau bukan jauhar? Kita di dalam mempelajari akidah ini itu terus mengatakan innahu laisa bijauhar, bahwa Allah itu bukan jauhar. Wala tahulluhu al-jawahir, dan tidak ditempati oleh jauhar. Wala bi'aradin, dan begitu juga sifat-sifat. Masalah di sini sifat. Aradun, bacanya aradun. Arad, ain fathah, ra fathah. Ini bisa dibaca ardun, bisa dibaca irdun, bisa dibaca urdun. Tapi di sini bacanya arad, karena tujuannya adalah untuk menggambarkan sifat putih, hitam, panjang, pendek, itu semua namanya arad. Wala bi aradin la tahulluhu larad, dan tidak ditempati oleh sifat-sifat. Wala yumasilu mawjudan, Allah itu tidak menyerupai mawjud apapun, makhluk. Wala yumasiluhu mawjudun, dan tidak diserupai dengan mawjud. Mawjud ini artinya yang diadakan, yang diciptakan. Laisa kamitslihi syai'un. Ini ayat Al-Quran. Allah itu bukanlah
ada yang menyerupainya sesuatu apapun. Wala huwa mislu syai'. Dan Allah itu sama sekali tidak sama dengan sesuatu. Bahasa kita lah. Wa annahu la yahuddul miqdar. Jadi Tuhan itu tidak dibatasi dengan miqdar, dengan ukuran. Wala tahwihi al-aqtar. Itu juga tidak diliputi oleh kutur. Kutur ini artinya bagian-bagian batasan. Editnya Oke? Bisa dengar ya? Ya, wala tuhitu bihim jihad. Artinya tidak diliputi oleh oleh batasan tertentu, seperti Tuhan itu ada depannya, ada belakangnya, ada sampingnya, ada atasnya, ada. Karena semua ini adalah sifat makhluk. Wala taktanifuhu al-araduna walas samawat. Nah, dan tidak dikandungi oleh tanah dan langit. Jadi tidak ada di bumi ini. Tuhan tidak ada di langit ini. Yang tidak ada. La taktanifuhu al-aradun walas samawat. Wa annahu mustawin alal arsh. Bahwa Allah itu istiwa di atas arasy. Saya tidak terjemahkan istiwa. Saya katakan istiwa di atas arasy alal wajhil ladzi qalahu. Seperti mana apa yang dicantumkan di dalam firman-Nya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nanti diulang-ulang ya, supaya bisa masuk 'alal 'arsy istawa. Jadi di sini katakan annahu mustawin 'alal 'arsy 'alal wajhil ladzi qala. Jadi kita beriman Allah itu istiwa di atas arasy seperti mana yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Wabil makna alladhi aradahu, dengan makna yang dia kehendaki, bukan makna yang kita pahami. Nah, supaya itu yang harus dihalusi ya. Jadi dengan makna istiwa itu alladhi aradahu, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiwaan munazzan anil mamasa, pemumasa, yaitu istiwa yang suci daripada berdempet. Ya, berdempet itu artinya macam duduk lah ya. Kalau duduk kan dia berdempet dengan aras. Ada mesti itu munazzan, suci daripada berdempet, suci daripada istiqrar, artinya bertempat di situ, wat tamakkun wal hulul
walintiqal. Itu semua tidak ada sama Tuhan dalam memahami Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi kalau kita pahami ini, susah kita mengatakan Allah istiwa, artinya Allah duduk di atas aras, atau Allah umpamanya apa istilah yang ada dalam tafsir itu, duduk di atas singgasananya. Ya, jadi pahamannya lain. Itu sebabnya kita memahami bahwa itu adalah kita yakini Tuhan itu istiwa di aras, tetapi istiwaan munazzahan. Artinya istiwa yang suci daripada perkara-perkara yang terkait dengan seperti duduknya hamba di atas kursi. Itu tidak ada sama sekali pengertian seperti itu. Dan dimaksud munazzahan anil mumassa wal istiqrar wa tamakkun wal ulul wal intiqal. La yahmiluhu al arsyu. Allah itu tidak tidak dibawa oleh aras. Jadi bukan Allah itu berada di arasnya. Balil arsyu wa hamalatu mahmuluna bilutfi qudrati. Justru araslah dan semua malaikat yang memeliharanya, yang membawanya aras itu semuanya diliputi atau dikuasai oleh kehalusan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Artinya dibawa kuasa Allah. Wa makfuruna fi qabdati. Mereka semua itu aras dan malaikatnya semuanya ada di bawah kuasa dan di bawah genggamannya, artinya di bawah kuasanya. Nah, jangan dipahami genggaman seperti genggaman kita, enggak. Di bawah genggamannya, di bawah kuasanya. Wa huwa fawqal ardi was sama. Allah itu di atas aras sama dan di atas langit, di atasnya lagi. Ya, yang dimaksud fauqal arsy was sama wa fauqa kulli syai'in. Dan Allah itu di atas segala sesuatu. Ya, yang ada di langit ini ke atas, ya di atasnya lagi. Ila tuhumis sara. Ya, sampai kepada tingkat yang paling ada di atas perbatasan itu. Fauqiyah, ingat istilah fauqiyah. Fauqiyah la taziduhu qurban ilal arsh. Nah, artinya kalau kita mengatakan di atas itu tidaklah menambah dekat kepada aras. Tidak menambah kepada aras. Wassama, demikian juga langit. Nah dikatakan dekat di aras, dekat di langit, tidak. Wa fawqa kulli syai'in kama la tazidu bu'dan. Ya, sebagaimana tidak menambahkan jauhnya dari tanah bumi ini, ya, wassara dan dasar bumi bawah sekali itu wassara. Bal huwa rafi'ud darajat. Bahkan Allah itu rafi'ud darajat, sangat tinggi derajatnya. Ya, sangat tinggi derajatnya anil aras, banding dengan aras.
Wassama dengan langit. Kama annahu ini juga ada salah tulis ya. Rafi' ad-darajat alal ardi wassarab. Ya, lebih tinggi daripada bumi dan dasarnya. Wa huwa ma'a dzalika qaribun min kulli mawjud. Wa huwa ma'a dzalik, dan Allah itu dalam keadaan seperti itu qaribun min kulli mawjud, sangat dekat dengan tiap-tiap yang mawjud. Wa huwa aqrabu ilal abdi min hablil warid. Allah itu maha dekat dengan hambanya, jauh lebih dekat daripada bulu tenggorokannya. Itu dalam Al-Quran. Wa huwa ala kulli syai'in, dan Allah menyaksikan, mengetahui segala sesuatu. Id la yumasilu kurbuhu kurbal ajsam. Kedekatan Allah yang dimaksud itu sama sekali tidak sama dengan kedekatan jisim. Ya, artinya benda-benda ini tidak sama. Seperti kita dekat, itu tidak sama. Walaupun bahasa yang sama kita gunakan. Kamala tumasilu zatuhu zatal ajsam. Sebagaimana zat Allah sama sekali tidak sama dengan zat jisim. Wa annahu la yahullu fi syai'in. Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak bertempat pada sesuatu. Ya, tidak bertempat. Walaupun kita katakan Tuhan itu ada di hati, bukan bermakna dia bertempat di hati, bukan. Ya, seperti apa yang telah diuraikan tadi itu. Wala yahullu fihi syai'un, dan sesuatu apapun tidak bisa bertempat kepada Allah. Ya, jadi dua-duanya, Allah tidak bisa bertempat kepada sesuatu, sesuatu juga tidak bisa bertempat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ala an ayyahwiyahu makan. Nah, jadi maha suci, ya maha tinggi artinya maha suci, jauh sekali daripada dia diliputi oleh tempat. Artinya Tuhan tidak bertempat. Kama taqaddasa an ayyahudahu zaman. Sebagaimana Allah itu suci daripada diliputi oleh waktu. Jadi tidak ada pertanyaan di mana itu tempat, kapan itu zaman, tidak ada seperti itu. Karena Allah itu la yahwihi makan wala yahuduhu zaman, bal kana qabla an khalaqas zaman wal makan. Karena Allah itu justru dia sudah ada, artinya sedia ada, qabla an khalaqaz zaman wal makan, sebelum diciptakan waktu dan zaman. Wa huwal an ala ma alaihi kan. Dan sekarang ini, gimana Allah sekarang ini? Nah sekarang ini Allah itu
ala makana ma alaihika, seperti sedia kala, tidak berubah-ubah. Ya, seperti sedia kala, tidak ada perubahan, tidak ada perubahan sama sekali. Ya, karena yang berubah itu hanya makhluk. Tuhan itu ala makan, seperti mana sedia kala. Wa annahu ba'inum min khalqihi. Allah itu ba'in, sangat berbeda dengan makhluknya. Bisifatihi dengan sifat-sifatnya. Laisa fi zatihi siwa, tidak ada padanya selainnya. Ya, pada zatnya Allah lah, zat Allah. Tak boleh dikatakan bahwa di situ ada sesuatu yang lain daripada wala fi siwahu zatuh. Nah, begitu juga selainnya tidak ada zat Tuhan di situ. Ya, tidak ada zat Tuhan di situ, bahwa ada sesuatu yang punya zat Tuhan, namanya roh Tuhan ada di situ. Nah, itu apa namanya, satu keyakinan yang salah atau keliru. Wa annahu muqaddasun anit tagayyuri wal intiqal. Jadi Allah itu maha suci, artinya sama sekali jauh daripada berubah-ubah dan pindah-pindah. Ya. Nah, ada itu pindah, pernah ke aras, pernah di langit, pernah di bumi, pernah di apa, di waktu sujud ada di bawah, tidak begitu. Ya. La tahulluhul hawadis. Ya. Jadi bahasa ini diulang-ulang terus karena kalau dalam bahasa Arab semua punya makna yang mendalam. Al-hawadis, al-makhluk, al-mawjud, itu semua ada makna yang apa namanya, yang terkandung di situ. La tahulluhul hawadis. Ya. Jadi sesuatu yang baru tidak mungkin bertempat pada Allah. La ta'tarihil awarid, dan tidak mungkin zat Allah itu ada sifat-sifat aratnya. Artinya warnanya kah, panjangnya kan tidak ada seperti itu. Balla yamuti jalali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya, senantiasa berada pada sifat keagungannya. Muti jalali. Munazzahan aniz zawalibi. Ya, sama sekali suci daripada tidak pernah bahwa ada Tuhan itu pernah tidak mempunyai sifat keagungan. Tuhan mempunyai sifat keagungan selama-lamanya. Nah, itu yang dimaksud munazzahan aniz zawalibi. Wa fi sifati kamalihi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada pada sifat kesempurnaannya. Mustaghniyan an ziyadatil istiqmal, dan tidak mungkin terjadi ada penambahan kesempurnaan atau kekurangan kesempurnaan. Kita tidak bisa membayangkan seperti itu. Allah haitsu makan. Itu yang bahasa yang paling mudah lah kita pahami. Ya. Wa annahu fi zatihi ma'lumul wujudi bil uqul. Allah Subhanahu wa taala pada zatnya itu sudah maklum wujudnya, adanya melalui akal manusia. Kalau betul-betul berpikir pasti dia dapat Tuhan itu ada. Ya. Jadi katakan di sini annahu fi zatihi ma'lumul wujud bil uqul. Ya, dengan akal. Itu pertama. Mar'iyuzat, zatnya bisa dilihat, bil absar, dengan mata kepala. Ya.
Kapan? Ini nikmatan minhu wa lutfan bil abrar. Itu adalah satu kenikmatan, ya, satu kebahagiaan yang diberikan kepada orang-orang yang tergolong al-abrar fi daril qarar, ya, yaitu di dalam surga, yaitu apa namanya, tempat al-qarar, yang tetap. Wa itmaman ni'ami bin nazar ila wajhil karim, ya, yaitu untuk menyempurnakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya dengan melihat kepada wajahnya yang maha mulia. Nah, itulah penafsiran apa yang dimaksud dengan tanzih. Ya. Mungkin kalau sepintas kan masih susah ya memahami, ya masih susah memahaminya. Walaupun kalau kita lihat ini semua didasarkan dengan ayat suci Quranul Karim. Ya, ada disebutkan sedikit. Nah, itu cara atau manhaj yang digunakan. Dan lafaz ini banyak sekali ditemukan di dalam tauhid ahli sunnah, termasuk lafaznya Abu Hasan Asy'ari. Kalau baca kitab Al-Ibana ada ini, ya lafaz ini juga. Kalau baca kitab Al-Fiqhul Akbar dari Imam Abi Hanifah juga ada lafaz ini semua yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan apa namanya tanzih. Inilah yang dimaksud dengan tanzih. Jadi dimulai dengan apa namanya perbedaan Tuhan dengan jisim, perbedaan Tuhan dengan jauhar, dengan segala makhluknya, segala makhluk. Kemudian keadaannya. Dan terakhir dibedakan bahwa Tuhan itu tidak boleh dinisbahkan tempat padanya, tidak boleh dinisbahkan waktu dengan. Jadi itulah sebabnya kita di Ahlussunnah ini tidak ada istilah kapan Tuhan melakukan ini, tidak ada itu. Tidak punya waktu. Waktu Tuhan sudah ada baru menciptakan waktu. Itu juga tempat. Nah, saya kira saya tidak perlu terlalu banyak memberikan penjelasan. Saya hanya wasiatkan ya, wasiatkan coba baca, renungkan. Nah, dalam suasana tenang begitu, coba bayangkan. Nah, karena inilah penafsiran yang diakui oleh ulama ahli sunnah sebagai penafsiran tanzih. Penafsiran tanzih. Jadi kan bukan karena tanzih itu artinya seakan-akan Tuhan ini tidak ada. Ada juga yang menafsirkan seperti itu. Jadi kalau begitu penafsirannya, seakan-akan Tuhan ini tidak ada, ya bukan begitu. Coba baca semua, kemudian yang hafal Al-Quran, coba bayangkan apa namanya ayat-ayat Al-Quran yang terkait. Jangan dikaitkan mutasyabihat. Ayat mutasyabihat tadi disebutkan di awalnya juga, yaitu tentang aras. Rahman kita ya sudah diterjemahkan juga, yaitu bisa menjadi contoh bahwa kita itu meyakini Allah itu istiwa di atas aras. Itu yakin kita karena dalam Al-Quran ada alal wajhil ladzi qalahu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, Ar-Rahman alal istawa. Jadi di sini Imam Ghazali memberikan contoh takwil, ya, contoh takwil. Ini menunjukkan bahwa Ahlussunnah ini bukan hanya takwil saja,
Sekarang ini ada orang menuduh begitu. Kalau orang ahli sunnah yang ya, Asy'ariyah, Maturidiyah yang lain ini, itu katanya takwil. Enggak semua. Kita lihat Imam Ghazali, kita lihat Abu Hasan Asy'ari. Ya. Imam Ghazali ini terkadang ada sesuatu yang dia takwilkan juga. Itu sebabnya dia punya buku kitab namanya Kanun At-Ta'wil. Ya, mengajar kita bagaimana melihat keperluan kita bertakwil dan keperluan kita bertakwil. Ya, dan inilah ya, sedikit ya gambaran. Tapi tujuannya ini kan dirasa nasihat. Nah, jadi kita mau melihat, mengetahui sedikit. Cuma saya yakin terjemahan itu enggak sampai sebenarnya. Saya baca banyak terjemahan dalam bahasa Indonesia, malah dalam tafsir dalam bahasa Arab pun yang ditafsirkan apa namanya ini dimaknai lafaz-lafaz itu susah sekali. Ya, susah sekali kita memahaminya. Tapi adalah sedikit seperti terjemahkan tadi bolehlah tersentuh, cuma merasakan itu agak susah. Kita hanya bermohon kepada Allah. Ya, yang namanya mensucikan Allah, yang mudah sekali itu kita dapati adalah penafsiran sifat-sifat wajib Allah. Jadi kalau kita mau lihat penafsiran tanzih itu, kita lihat kepada sifat salbiyah. Ya, sifat salbiyah. Ya, sifat salbiyah itu ada berapa? Ada 6 ya. Ada 6. Ya, kidam, qaimun binafsi, mukhalafatuh lil hawadis, wahdaniyah. Kalimat 5 ya. Jadi ini 5 ya, menunjukkan tanzih. Jadi kalau kita mengatakan kidam, tidak ada apa namanya yang wujud ini, yang kidam selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya memang ada segala. Tidak pernah kita mengatakan kapan Tuhan ada. Ada itu. Tuhan wajibul wujud dalam istilah bahasa tauhid. Wajibul wujud. Jangan ada pikirannya kapan ini Tuhan ada ini. Anda itu setan itu. Nah, terus istighfar, terus baca la ilaha illallah. Itu setan yang mempengaruhi. Itu bisa menjadikan nanti apa namanya rusak keyakinan. Begitu juga yang lain. Begitu juga maka Enggak, bukan karsil. Allah itu tidak pernah tidak ada, akan terus ada. Ada sebelum, tak pernah tahu kapan datangnya dan kapan berakhirnya. Dalam Al-Quran dikatakan wal awwalu wal akhir. Jangan ditafsirkan wal awal yang paling awal. Yang paling awal artinya dia yang pertama datang, bukan begitu. Awal itu hanya la awala liwujudi. Akhir la akhira liwujudi. Itu makna di dalam tafsir yang muktabar. Nah, jadi inilah yang harus kita pahami, yang mungkin mudah dipahami. Yang bahasa tauhid tadi yang dikemukakan oleh ulama tauhid. Sebenarnya lafaz ini bukan lafaznya Imam Ghazali, dia juga ambil dari sebelumnya. Artinya seakan-akan merupakan ittifaq oleh ulama ahli sunnah di dalam menerjemahkan istilah tanzih. Ya, istilah tanzih. Nah, tapi kita harus berhati-hati jangan sampai ya, kita salah di dalam memahaminya. Karena di situ akan muncul banyak sekali hal-hal yang berbeda dengan apa yang kita biasa dengarkan, apa yang biasa kita rasakan dikatakan orang tentang Tuhan. Apalagi sekarang ini
dengan munculnya media sosial, YouTube, macam-macam, banyak sekali orang bicara tentang Tuhan. Saya terkadang ya agak-agak terkejut juga lah ya. Orang berbicara tentang Tuhan ini padahal sangat berbeda dengan apa yang telah dirumuskan oleh ulama kita. Karena kita tidak boleh langsung menjadikan ayat suci Al-Quran sebagai standar di dalam memperkatakan Tuhan. Karena perkataan itu adalah wahyu yang memerlukan penafsiran, yang memerlukan pemahaman. Jadi kita tidak dapat. Saya selalu berpikir, saya baca Qul huwallahu ahad terus, saya tadabbur bagaimana sebenarnya pemahaman ini. Susah sekali. La ilaha illallah saja itu ya, baru sekarang ini adalah sedikit ya, bisa tergambar di dalam hati makna an-nafyi wal isbat yang ada di dalam ya, kalimat ayatul kursi. Apalagi ayatul kursi itu ada apa namanya banyak perkara yang disentuh di situ, termasuk masalah syafaat lah, termasuk pemeliharaan bumi dan langit. Jadi ilmu-ilmu Tuhan itu kursi ada di situ. Ini agak susah sedikit, ya, memerlukan penafsiran. Ini sengaja saya lontarkan ini, karena mungkin ada nanti yang merasa bingung ya, setelah membaca ini. Oh, inilah penafsiran tanzih yang memang kita harapkan. Mudah-mudahan kita hanya pasrah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kita belajar ini dapat kita pahami. Maka saya banyak membaca ini ketika kuliah di Al-Azhar. Banyak guru-guru saya yang akan tahu ini yang membacakan, memberikan sedikit penjelasan sekaligus mengambil apa namanya. Nah, kalau guru kita itu ya dia lebih kepada apa yang ditulis itu, yang ditulis, kemudian dalam ilmu tauhid yang biasa sifat-sifat salbiyah itu. Kita kan ada sifat apa namanya nafsiyah, sifat nafsiyah wujud, sifat nafsiyah. Ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Kalau sifat ma'ani ma'nawiyah ini biasa. Ya, lalu karena disinilah apa namanya pemahaman kita yang menyebabkan kita lebih mudah apa namanya melihat asar sifatillah pada makhluk-makhluknya. Ya, dari situ Allah melihat, Allah mendengar, Allah maha kuasa, Allah berkehendak, Allah berbicara segala itu. Itu terkait dengan makhluk. Tapi sifat salbiyah inilah yang memberikan pahaman awal tentang tanzih ini. Tanzih. Setelah tanzih nanti barulah kita masuk kepada mungkin yang terkait dengan sifat-sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu untuk memberikan gambaran kepada kita bagaimana Tuhan dengan kaitannya dengan makhluk. Itulah yang kita akan lihat pada sifat-sifat ma'ani. Kaidah-kaidah yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Saya kira itulah. Jadi saya kira sebelum Guru Tahid ini membuka kesempatan untuk bertanya, saya minta ada satu mahasantri lelaki atau perempuan yang baca saja, tidak usah terjemahkan. Baca saja dulu, berarti bacaan yang jelas sesuai dengan kaidah nahwu seperti yang saya bacakan, ataupun yuk ada bacaan lain yang bisa dipertanggungjawabkan, ya silakan. Ada, silakan.
Saya mau dengar saja membaca ya. Ya, silakan. Siapa? Ya, ya. Dimulai qala al-imam hujjatul Islam itu. Banin apa Banin? Banin dulu. Ya, suaranya sedikit suara. قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن الغزالي الكوفي رحمه الله تعالى Tusi, ونفعنا tusi. Jangan tusi, tusi. الحمد لله البديع المعين الفعال لما يريد بالعرش المجيد والبدر الكبير والهادي صفوة العبيد إلى منهج الرشيد والمسلك السديد المنعم عليه بعد شهادة التوحيد بحراسة عقائدهم عن ظلمات التشريك والترديد السالك بهم إلى اتباع رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقتفاء آثار صحبه الأكرمين المكرمين والتأييد والتشريف المتجلي له في ذاته وأفعاله بالمحاسن أوصافه التي لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو شهيد المعرف إياهم أنه في ذات واحد لا شريك له فرد لا مثل له صمد لا ضد له منفرد لا ند له وأنه واحد قديم لا أول له أزلي لا بداية له مستمر الوجود لا آخر له أبدي لا نهاية له قيوم لا انقطاع له دائم لا انصرام له لم يزل ولا يزال موصوفا بعرف الجلال لا يقضي عليه موصوفا بنعوت الجلال لا يقضي عليه بالانقضاء والانفصال بتسرم الآباد والآجال بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Syukran, saya kira dah boleh diterima bacaan ini. Mudah-mudahan yang lain bisa membaca dengan itu dan ada sedikit mengenali maknanya ya, supaya mudah-mudahan bisa tadabbur, mohon kepada Allah diberikan ketaatan. Saya kira cukup. Jadi kalau ada yang ini, Dr. Raidi berikan, kalau ada yang itu biasa banyak tentang tanzih dan apa yang lain. Ya, terima kasih. Sekarang kita masuki sesi berikutnya. Suaranya sedikit ya, di sini hujan lebat di sini nih. Hujan lebat. Oke. Ya, Pak. Sedikit terganggu ini sinyalnya sehingga hujan juga di sana kan? Sudah berhenti, Pak. Sudah, di sini masih. Ya. Kepada Mas Santri yang mau bertanya, kami persilakan dari Banin dulu yang mewakili satu orang. Cepat. Silakan, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puang, saya memiliki satu pertanyaan mengenai hukum jika tidak kepada imam yang
tidak memiliki akidah yang sejalan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Seperti yang tadi, imam yang tidak mentahzihkan Allah Subhanahu wa taala, seperti mereka yang golongan-golongan yang masih menjisimkan Allah Subhanahu wa taala atau menisbatkan tempat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana hukum jika tidak kepada imam yang berakidah seperti itu? Ya. Imam sholat maksudnya. Maksudnya imam salat. Imam sembahyang kan. Imam Ya. salat. Ya. Kemudian berikutnya yang mewakili banat, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min fadlikum ya Syekhna, kami izin bertanya. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah itu memiliki sifat iradah, dan manusia itu ada yang beriman, ada pula yang kafir. Nah, apakah keduanya ini memiliki kaitan dengan sifat iradah Allah? Jika keduanya memiliki kaitan dengan sifat Allah, bagaimana jika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa engkau tidak beriman? Oh ya. Oke. Sudah, itu saja. Kemudian berikutnya kami titipkan juga satu pertanyaan untuk berupa ada hal yang sering ditanyakan seperti ini, Puan, terkait dengan tadi at-tanzih. Ya. Dan juga Ante Guruta tadi ada menyinggung tentang zikir la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'alamu annahu la ilaha illallah. Dan biasanya kalimat la ilaha illallah ini ditalkinkan kepada orang yang sakarat. Ya. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Jadi seorang yang sakarat kemudian ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha itu tanzih. Ya, semua Tuhan itu dinafikan. Illallah. Ya, kemudian ini diisbatkan Allah. Ya, jadi la ilaha illallah hanya Allah Tuhan. Ya, selain Allah bukan Tuhan. Tapi andai kata orang yang sakarat ini mengatakan la ilaha langsung ya itulah kalimat yang terakhir, tidak sempat mengatakan illallah. Ya, kira-kira bagaimana imannya seperti ini? Wah. Andai kata ada orang seperti itu, ya karena repotnya untuk menyempurnakan kalimat la ilaha illallah, ya tiba-tiba napasnya sudah berakhir sampai di situ, tidak sempat isbat, berhasil tanzih, ya, tapi tidak sempat isbat, lalu ya disitulah terakhir napasnya. Ya, jadi kami mohon penjelasan kepada Anda Guruta, bagaimana imannya orang seperti ini, ya apakah ada pengaruhnya dari kalimat terakhir yang dia ucapkan itu tidak sempurna, dan dari segi akidah ini sangat sangat fatal. Hanya saja ya kalau ucapan ya seperti itulah kita mengukurnya, tapi hatinya ini ya kita yakin bahwa dia tidak sampai keyakinannya itu bergeser, hanya saja ya kalimat yang terlontar dari lisannya itu tidak sempurna. Ya, mohon penjelasan Anda Guruta. Terima kasih. Saya merespon pertanyaan semua. Jadi yang pertama tadi, bisa kita menjadi imam kepada orang yang tidak
seakidah dengan kita, yang tidak sesuai. Ya, kemudian kita katakan akidahnya tasbih, kemudian kita punya tanzih. Tapi membedakan itu sebenarnya kan susah. Karena orang yang musyabbihah juga itu enggak, dia enggak mengaku juga musyabbihah, dia juga mengaku tanzih juga. Nah, musyabbihah ini pada awalnya kan mau sama dengan salah tadi, memahami ayat apa namanya arash, dia pahami sebagaimana dalam Al-Quran, dia yakini, dan dia serahkan terjemahannya maksudnya kepada Allah Subhanahu. Jadi selama ini kalau ada perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi kesalahan kalau kita menjadi makmum, sama dengan antara mazhab, antara golongan-golongan Islam itu benar. Kecuali kalau memang yang dimaksudkan itu golongan yang sudah terkeluar. Kalau penafsiran tanzih ini kita terbuka lah, umpamanya kita sebutkan Syafi'i, atau kita sebutkan yang sekarang ini ada Wahabi, ada Salafi, ada kita bermikir itu tidak ada larangan, karena kita tidak yakin bahwa dia kesalahan fatal dalam menerjemahkan tanzih. Kita sendiri di dalam memahami tanzih ini kan berbeda-beda. Coba baca tadi, kan agak susah sekali. Yang paling mudah tadi itu ya kita meyakini bahwa Tuhan itu la syarika lah. Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Begitu saja. Tapi saya kira semua umat Islam mengatakan seperti itu. Jadi kalau memang orang itu ya, seperti ajaran-ajaran sesat ini mengatakan ya, Tuhan itu sama dengan manusia, Tuhan itu sama dengan apa namanya. Kalau ada sekarang dia di akhir, di akhir mengatakan Qul huwallahu ahad. Ya, huwa di situ kembali kepada mukhatabnya Qul Nabi Muhammad. Jadi dia mengatakan Qul, katakan Muhammad, huwallah, Muhammad itu adalah Allah. Kita sudah kafir, kan? Sudah kafir. Jadi kita diikuti imam ke situ. Tapi kalau perbedaan-perbedaan ini, sama dengan perbedaan kira-kira yang ada ini, itu tidak ada apa namanya larangan untuk kita jadikan imam bersyarat jadi imam. Apa bersyarat yang itu tidak ada. Kita belajar di situ. Itu sebabnya kita di ahli sunnah ini paling mudah mencap seorang itu muslim dibanding mencap itu orang yang kafir. Mudah. Kalau sembahyangnya menghadap ke kiblat, itu satu karena itu. Dia orang Islam, dan dia menyatakan yakin Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Itu sebabnya kita tidak dilarang menjadikan iman kepada golongan Syiah, kepada golongan Muhammadiyah, kepada sekarang ini tidak ada larangan. Apalagi kalau orangnya hafal Quran, orangnya bagus bacaannya. Cuma problemanya ada sebagian dulu beda sekali cara sembahyangnya, seperti sial sama beda sekali cara sembahyangnya. Pokoknya terkadang 2 kali, 3 kali. Ini itu yang perlu diperhatikan. Tapi dari sudut hukum, saya kira enggak, kita terbuka. Ahli sunnah itu boleh mengikut kepada golongan apapun yang penting tidak keluar dari ajaran agama Islam.
Kalau di Indonesia ini saya lihat yang paling kita ragukan itu mungkin ya namanya Ahmad Kadiannya, Ahmadiyah Kadiannya. Mungkin itu yang perlu kita hindari menjadikan imam. Dan dia meyakini bahwa ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Saya masih perlu lagi kajian tentang LDII, lembaga dakwah Islam Jamaah. Kita lihat sekarang ini sudah diakui oleh pemerintah sebagai satu organisasi Islam. Kita yang belajar akidah ini perlu tahu selidiki bagaimana akidahnya tentang Allah, bagaimana akidahnya tentang Nabi Muhammad, dan seterusnya. Kalau masih yang lama-lama dulu menganggap kita ini kafir, tidak boleh lah kita begitu. Karena dia menganggap kita ini kafir. Kita datang ke rumahnya harus dicuci semua tempat kita. Orang sekarang bagaimana? Masih itu, kalau masih itu ya kita tidak boleh begitu. Kalau semuanya tidak boleh masuk. Tapi kalau tempat-tempat kalau jamaah lain ini saya kira tidak ada. Wahabiyah kah, Salafiyah kah, Muhammadiyah kah, ada dulu ulama dan sebagainya. Itu organisasi yang masuk dalam kategori mirip semua dengan hanya penafsiran yang sedikit. Karena kita ini ingin menghalusi pemahaman kita kepada halusinnya itu. Belajar kita akan merujukan asas. Kita tidak terlanjur jauh dari apa yang telah diajarkan oleh guru. Kita yakin bahwa Sunnah yang selama ini diajarkan oleh guru itu adalah Sunnah yang umum inilah yang dipelajari Asy'ariyah, Maturidiyah. Itu yang jadi tidak ada halangan kita, jangan terlalu rigid yang memahami menjadi imam dan sebagainya. Kemudian seterusnya tentang irada Allah ini, saya kira tidak boleh kita pahami seperti itu bahwa kita nanti di akhirat itu kalau kita tidak Islam ini kita boleh menentang kepada Allah, kenapa tidak diislamkan saya? Sedangkan Islam seseorang itu adalah kehendak Allah. Itu tidak ada. Itu pemahaman irada yang salah. Pemahaman irada yang salah. Karena memanglah Islam ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita juga sebagai manusia ciptaan Allah ini diberikan akal. Itu sebabnya Imam Al-Maturidi menganggap bahwa masuknya Islam seseorang itu sebenarnya tidak boleh dikaitkan dengan bahwa itu adalah hidayah irada Allah, bukan. Memanglah kita pahami sebagai hidayah, tetapi masuk Islam ini boleh diusahakan. Sebagaimana orang keluar dari Islam. Orang keluar dari Islam itu kan dia usahakan sendiri. Malah sekarang kita lihat ada artis baru naik umrah kembali jadi murtad. Nauzubillah. Ya kan? Nah, artinya itu kemauan. Adakah ini dikatakan itu juga irada Tuhan? Nah, itu tidak boleh kita libatkan seperti itu. Nah, irada ini adalah merupakan sifat khusus ya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan belajar nanti, ada khusus kaidah-kaidah yang akan ada. Bagaimana irada Allah itu. Kita tidak boleh meyakini bahwa segala sesuatunya yang terkait dengan hamba tentang hidayah dan sebagainya itu harus melalui irada Allah.
melalui kuasa Allah itu yang betul. Tapi irada ini, masyiah ini, itu masyiah. Yahdillahu liman yasha. Liman yasha ini ditafsirkan oleh ulama artinya ada usahanya, ada sebab dia mendapatkan masyiah. Bukan hanya menunggu saja masyiah atau hidayah. Itu yang perlu, jadi harus diperbaiki pahaman kita terhadap sifat-sifat Allah ini. Itulah perlunya kita belajar tauhid itu. Insya Allah kita akan bahas ini, belum sampai lagi. Mungkin nanti setelah ini. Jadi tidak akan ada istilah bahwa kita ya bisa bertanya kepada Tuhan kenapa saya dikafirkan, kenapa saya ini kan cerita Imam Abu Hasan Asy'ari dengan gurunya kan sudah ada ya, anak yang masih dimatikan kecil ya karena ditakutkan nanti akan datang akan menjadi orang yang kafir, jadi dimatikan lebih kecil. Yang mati tua dalam keadaan kafir pun terpaksa dia seakan-akan tidak setuju. Kenapa saya dibiarkan menjadi kafir sampai mati setelah tua? Akhirnya saya masuk neraka. Jadi itu perdebatan di dalam kisah yang ada di dalam riwayatnya Abu Hasan Asy'ari dengan gurunya Imam Al-Jubai. Ya, jadi boleh baca di sana lah. Ya. Artinya disitulah memberikan penjelasan bahwa iradah itu bukan ammah tapi ada syarat. Ya, begitu juga kudrah. Ya, begitu juga perintah. Ya, begitu juga larangan. Ya, semua ada. Ya, ada. Itulah pentingnya kita belajar tauhid ini. Kemudian seterusnya yang tadi yang talqin ya. Ya, talqin itu saya kira dipahami secara ringkas bahwa kita tidak boleh mengaitkan dengan apa yang dilapaskan itu. Tidak boleh ya, bahwa dia celaka dia apa karena dia hanya sampai la ilaha, habis la ilallah. Nah ini sudah mati dalam neraka itu. Ini tidak bertauhid tidak. Ya, karena bertauhid dan tidaknya itu Tuhan mengetahui. Ya, kita tidak saya mungkin memberikan petunjuk. Coba baca kitabnya Andre Gurukta Al-Qaulus Shadiq bab terakhir. Terakhir itu lalat kamati, jalan kematian. Nah, di situ ada disebut yamutul mar'u ala ma ya'ishu alaih. Katanya hadis. Saya belum pernah cek itu hadis itu. Artinya manusia itu mati dalam suasana bagaimana kebiasaannya waktu masih kuat. Jadi itulah sebabnya Andre Guru dalam memberikan nasihat. Nah, itu diamalkan. Saya juga amalkan. Ketika mau tidur, tidak ada lagi bacaan lain di lidah ini kecuali la ilaha illallah. Saya selalu baca la ilaha illallah. Karena katanya an-naumu akhul mauti. Ya. Jadi tidur itu adiknya kematian. Kalau saya terjemahkan, tidur itu ibarat kematian, sama dengan orang yang meninggal. Jadi kita diberi kesempatan untuk membiasakan diri ketika mau tidur. Jangan seperti anak-anak yang muda sekarang ini kadang baca lagu lah, nyanyi lah. Baca Quran oke lah, tidak apa-apa baca Quran. Kemudian tidur. Tapi saya sendiri sudah puluhan tahun, saya merasa susah sekali tidur kalau saya tidak baca la ilaha illallah. Nah, sekarang ini tidak bisa lagi rasanya. Tidak bisa. Kalau terkadang saya ada sesuatu yang saya pikirkan dalam
dalam keadaan baring itu mau tidur, susah saya tidur. Ketika saya tanya, saya lupa, saya punya wirid, saya sudah jadikan wirid, punya pakaian, selalu membaca la ilaha illallah. Mungkin awalnya masih lengkap, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, ya lama-lama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya la ilaha illallah itulah yang apa namanya, yang terus menerus sampai masa tertidur. Saya merasa itulah jalan saya untuk tidur yang paling mudah. Kalau saya membaca la ilaha illallah, jadi itu boleh, ya, apa namanya, dipraktekkan. Nah, karena saya ingat gurunya juga ya, pernah dia sebut bahwa dia itu tidak membaca la ilaha illallah sebagai pengantar tidur. Dari itulah mulai dari itu, dari beberapa hari lagi, betul-betul saya amalkan itu, jadikan sebagai wirid, sebagai bacaan. Sebagai bacaan. Boleh kalau sebelumnya ya mana-mana doa-doa kita baca atau sebagainya. Memang paling bagus sekali itu zikir itu waktu mau tidur. Itu tenang apa segala. Sebab mungkin Rasulullah ya apa namanya menganggap sunat kita jadikan sunnah yaitu berwudu, ya kemudian kita tidur. Jadi kita berwudu, kita terus, jadi kita masih bisa baca Quran, masih bisa apa namanya zikir-zikir, salawat dan sebagainya. Tapi yang last sekali, terakhir sekali, la ilaha illallah secara tertulis. Itulah amalan yang saya juga amalkan sampai. Saya kira terkait dengan pertanyaannya tadi, kalau apa namanya orang itu terbiasa la ilaha illallah, itu tidak perlu ditalkinkan, tidak perlu. Yaitu akan kita lah nanti kalau setiap mau tidur selalu la ilaha illallah. Itu pas meninggal begitu. Dan sebanyak pengalaman kita itu kalau orang itu sudah istighfar, sudah meninggal, kadang kita dengarkan cuma kalau jarang sekali orang itu kalau meninggal seperti itu dia tidak pakai seperti itu. Nah, kecuali kalau orang itu memang tidak tersentuh dengan ibadah dengan hidupnya. Walaupun dia Muslim, tapi tidak pernah tersentuh bahkan sembahyangnya yang kehidupan. Kemudian ada mungkin orang seperti itulah boleh sedikit agak susah. Memang ada kata orang, tapi nggak pernah saya disebut. Saya tidak pernah jumpai ada orang itu la ilaha illallah tapi agak susah. Dia apa namanya, geleng-geleng kepala, dia apa namanya, dia seakan-akan tidak berat misalnya. Tapi bagi saya itu tidak boleh menjadi landasan kita mencap kalau itu adalah orang yang celaka. Cuma dijadikan sebagai nasihat. Doakan bahwa mudah-mudahan dan kita jadikan sebagai nasihat bahwa ada kemungkinan orang ini waktu masih hidupnya tidak pernah biasakan dirinya dalam kebaikan. Saya kira itulah kita tidak boleh susah walaupun jelas-jelas apa segala menurut teori ya kita juga harus kita tidak boleh melampaui daripada keterangan tadi irada Allah itu. Biasa dikaitkan yaitu innal a'mala la khawatimuha, sesungguhnya amal manusia yang paling menentukan itu adalah akhirnya. Jadi ketika tadi hanya mengatakan la ilaha lalu tidak disempurnakan illallah, seringkali disalahpahami oleh sebagian orang.
Dan ini pun kasus seperti ini mungkin ya kami juga belum pernah menyaksikannya, hanya sering-sering diperdebatkan, ya sering-sering diperdebatkan. Dan kalau tadi hadis yang disampaikan oleh Andre Gruta di dalam kitabnya Al-Qaulus Shadiq itu, yamutul mar'u ala ma ya'ishu alaih, ya kematian seseorang itu sangat tergantung semasa hidupnya. Jadi ini isyarat kita dilatih untuk membiasakan menyebutkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, seperti yang diresepkan tadi oleh Andre Gruta juga, kita berlatih kalau menjalur karena tidur itu akhirul maut. Ya. Tidur itu adalah saudara kandungnya mati, atau tidur itu adalah adiknya kematian. Siapa yang pintar tidur, insya Allah akan pintar mati nantinya. Semoga perjalanan hidup kita, ya setelah terlatih tidur, mengakhiri kesadaran kita ini dengan kalimat la ilaha illallah, seperti juga nantinya ketika hayat kita ini ya juga akhir dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi terima kasih atas penjelasan Pak Rekrutan yang sangat berharga untuk kita semua. Dan insya Allah kita semua akan belajar untuk mengamalkan kalimat la ilaha illallah sebagai pengantar tidur. Ya, semoga nanti juga kita direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengakhiri hayat kita dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis itu yang menjadi harapan kita semua. Dan marilah kita menutup majelis kita kali ini seperti biasanya, untuk melengkapi dan untuk lebih berkahnya kita akan mentakmurkan barakah dariyah yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Andre Gruta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah as-samawati wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. An tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ja'al dar da'wati wal irsyad jam'iyyat dar da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqatan bi takhrijil ulama'il qanitin wa du'atil mutkinin wal murabbin al mukhlasin wa ja'alha manaran ariqa lil ulum al islamiyah wa qal'atan ma'muratan lil ma'arif al thaqafiyyah wa masdaran usul al syara'i diniyah bi minhaj al sunnati wal jamaah ya zal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi a'malina bi hadhihi al jam'iyyah waj'al muassasatiha tarbawiyah wa da'wiyah wal ijtimaiyah fi hifzika wa ri'ayatika ya akramal akramin. وأتمم جميع وظائفنا فيها لنيل السعادة في الدنيا والآخرة ووفقنا لصالح الأعمال وتمام مكارم الأخلاق وأصل ذات بيننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا ودولة مباركة في التقدم والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
warzuqna kamalal mutabatu zahiran wa batinan bi afiatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal doana bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari 1,5 jam kita bersama dengan Anda Zulfa, betapa banyak ilmu dalam ini yang kita dapatkan. Insya Allah 2 pekan ke depan kita akan berjumpa kembali dengan Anda Zulfa. Kita doakan beliau sekeluarga semoga sehat-sehat, panjang usia, dan kita semua. Marilah kita tutup muhadarah iftiradiyah kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Santri, Mas Ali, Fauj, Arabi. Coba dibuka soundnya. Katanya ada yang mau rapat virtual melanjutkan kuliah ini. Mutmainnah. Siapa lagi? Iya, Syekh. Belum hadir semua teman-teman. Ya. Mutmainnah. Siapa lagi? Mana Munawar? Munawar dari Merauke. Mutmainnah sekarang ini berposisi di Teminabuang, Sorong Selatan. Yadri berposisi di Penerang ya, kampus 2 Putra. Mana Jakarta?